Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini kita berbincang seputar kegiatan-kegiatan dan program-program kerja dari Radio Antar Penduduk Indonesia, RAPI, Kota Parangpanjang. Bersama kami saat ini Wakil Ketua 2 RAPI Kota Parangpanjang, Pak Denny Saputra, dengan call sign Juliet Zulu 03 Foxtrot Kilo. Selamat siang Pak Denny. Siang. Pak Denny, kita akan berbincang seputar program-program kerja RAPI ke depan, dan pada hari ini tepat di tanggal 11 Mei 2024 tahun lalu, sudah 1 tahun dengan hari ini. Pada tahun lalu terjadi banjir lahar dingin dari Gunung Merapi yang menelan korban puluhan. Selain korban jiwa, juga kerugian harta benda masyarakat dan fasilitas umum. Terkait dengan peristiwa yang sangat mengerikan itu dan meluluh lantakkan beberapa daerah, terutama di Tanah Datar, Padang Panjang, dan Kabupaten Agam, Pak Denny selaku Wakil Ketua RAPI Parangpanjang yang membidangi urusan teknis, menanggapi 1 tahun banjir lahar dingin Merapi ini seperti apa? Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul, bertepatan sekarang tanggal 11 bulan Mei 2025, berarti sudah 1 tahun bencana lahar dingin yang terjadi di Kota Parangpanjang. Salah satu program yang kita harapkan dari RAPI untuk kesiapsiagaan masalah lahar dingin ini, kebetulan Merapi sampai saat ini masih tetap melakukan aktivitas dengan kondisi seperti itu, terus ditambah dengan hujan yang terjadi di lereng Merapi, kemungkinan untuk lahar dingin selanjutnya kemungkinan masih ada, Pak. Masih bisa terjadi, masih Pak, bisa ya? terjadi. Jadi kami sebagai anggota RAPI tetap dalam kondisi siap siaga, kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti BPMBG, kemudian BMG untuk cuacanya, kemudian stakeholder yang terkait seperti BPBD atau rekan-rekan PMI. Jadi kita tetap siap siaga, waspada dalam mengantisipasi lahar dingin seandainya terjadi seperti 1 tahun yang lalu. Ya. Mungkin, Pak. Nah, kita sebenarnya kalau masyarakat menganggapnya ini adalah menyebutnya dengan sebutan Galodo Merapi atau sebutan dengan Galodo saja. Kalau kita melihat diksi yang dipakai itu membuat kita lupa bahwa bencana yang terjadi 1 tahun lalu itu merupakan efek dari katakanlah mungkin bencana turunan dari erupsi Merapi yang terus-menerus sejak akhir Desember 2023 yang juga memakan korban para pendaki waktu itu. Kita ingin mengingatkan kembali bahwa bencana ini belum usai, belum selesai. Bencana ini masih akan mungkin untuk terus-menerus ada, karena seperti Pak Denny bilang, sampai saat ini erupsi Merapi masih terus-menerus terjadi, dan informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan ini bahwa saat ini masih ada 1 juta meter kubik endapan materi vulkanik ini yang berada di puncak dan sekitar lereng Merapi. Berarti kemungkinan terjadinya bencana serupa masih sangat potensial, begitu Pak Denny ya? Betul. Jadi kalau hasil survei rekan-rekan dari BPMBG, memang ada sekitar 1 juta ton lagi bahan yang dimuntahkan oleh Merapi yang terendapkan di puncak, dan itu akan berbahaya apabila di sekitar puncak terjadi hujan deras. Ya. Dan efeknya pasti akan melalui daerah yang pernah ia lewat kemarin. Seperti Parangpanjang atau ke arah apa namanya, Batipu, Batu Sangkar, Bukit bisa Batabu, bisa jadi akan terjadi lagi, Pak, karena material itu masih banyak di atas.
Kira-kira demikian, Pak. Nah, kalau kita melihat bahwa erupsi Merapi ternyata sudah makan korban sejak 2023 lalu, di akhir 2023 lalu, sejak erupsi pertama yang sangat besar dan menelan korban, diikuti dengan bencana turunnya banjir lahar dingin. Nah, kita ternyata di Parangpanjang bukan hanya mengkhawatirkan, katakanlah mungkin bukan hanya perlu mewaspadai Marapi dengan bencana turunannya, tapi kita juga berada di permukaan yang tanahnya, yang di bawah buminya ada patahan semangko yang selalu mengintai untuk siap-siap mengguncang Parangpanjang dan sekitarnya. Patahan semangko yang panjangnya 1.900 km dari Teluk Semangko di Lampung hingga Aceh sana, melewati Parangpanjang. Pak Denny menganggap, katakanlah mungkin, bagaimana pendapat Pak Denny terkait dengan kondisi Parangpanjang yang berada di patahan semangko yang seperti ini? Jadi selain bencana lahar dingin, Parangpanjang adalah salah satu wilayah yang sesarnya aktif. Jadi kita ini sebenarnya berada di wilayah merah. Dan itu siklusnya sudah mendekati waktu gempa 1926. 1926, berarti 100 tahun. 100 tahun ya. Saya takutnya siklus ini berulang lagi, Pak. Ya. Walaupun bukan siklus itu, kita sudah belajar dari gempa 2007. Ya. Kemudian gempa 2009, ya. Nah, yang parah gitu ya, Pak ya. Ya. Jadi otomatis Parangpanjang ini sebenarnya tingkat kewaspadaan untuk dua bencana tadi seharusnya pemerintahnya harus menanamkan kesadaran kepada masyarakatnya untuk bahwa mereka berada di wilayah zona merah. Ya. Jadi mereka harus siap gitu, baik masyarakatnya maupun potensi-potensi kebencanaannya. Nah, dari situ Rapi maunya seperti apa? Apakah Rapi punya program terkait dengan bagaimana ikut serta dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat atau membangun komunitas-komunitas siaga bencana atau seperti apa? Apakah pernah dilakukan kegiatan-kegiatan yang memang akan membuat masyarakat atau elemen-elemen tertentu siaga untuk menghadapi potensi bencana? Baik, Pak. Terima kasih Pak Nova untuk pertanyaannya. Kemarin kita sudah mencoba membentuk gugus kebencanaan di sekolah GSSB, ya. Dan itu dalam proses sekarang menunggu kepastian dari pihak dinas. Kalau pihak dinas pendidikan sudah oke, kemudian kita akan launching dan pengesahan. Kalau anggota sudah oke, sekarang itu kita sudah memberikan pendidikan juga kepada sekolah-sekolah sekota Parangpanjang, sekolahnya SD dan SMP. Ya. Kemungkinan setelah ini mungkin tingkat SMA ya, atau sekolah-sekolah agama, sekolah madrasah. Ya. Karena kita kejar ke sana, seandainya gempanya terjadi siang, itu yang paling rawan itu memang di sekolah-sekolah. Jadi kita akan mendidik, maksudnya memberikan ilmu dalam menghadapi kebencanaan kepada rekan-rekan kita, guru-guru di sekolah-sekolah. Bagaimana memanage murid-murid yang ada di sekolah waktu seandainya terjadi bencana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sekarang sedang berusaha membuat radio komunitas. Itu sedang kita susun proposal dan kegiatan yang akan kita laksanakan nanti, dan itu sudah berproses. Mudah-mudahan kalau proposal kita tembus, Rapi Kota Parangpanjang akan memiliki radio kebencanaan, ya, radio. Jadi, kebencanaan dan kalau komunitas. Radio komunitas itu radio komunitas kebencanaan atau ada bidang lain yang digarap, misalnya kebencanaan dan kesehatan atau kebencanaan dan pendidikan atau seperti apa Pak Denny? Ya, jadi selain kebencanaan kita juga ada pendidikan. Ya. Nah, kemungkinan kita lebih berat dua itu, kebencanaan dan pendidikan, sehingga kita bisa
memberikan pendidikan kebencanaan melalui radio radio komunitas kita ini. Kalau radio komunitas yang direncanakan oleh Rapi Padangpanjang untuk didirikan dengan coverage area berarti Kota Padangpanjang, nanti memancar di frekuensi FM, maksudnya nanti apakah radio ini juga akan memiliki hotline atau sejenis pusat pengaduan atau seperti apa Pak Denny? Kalau misalnya nanti masyarakat terjadi sesuatu di lingkungan masyarakat, apakah radio ini juga akan menjadi pusat pengaduan atau seperti apa? Betul Pak. Jadi selain tempat bertukar pikiran atau tempat hiburan, nanti kita akan buka hotline, semacam telepon yang bisa langsung dihubungi masyarakat. Gunanya seandainya terjadi bencana seperti kebakaran atau tanah longsor, mereka bisa nelpon ke radio kita. Dari radio kita nanti kita akan langsungkan seperti kebakaran, Pak. Ya. Nah, kita bisa hubungi dengan fasilitas radio komunikasi yang ada di Rapi. Ya. Kita bisa hubungi Damkar atau BPBD, laporan masyarakat tadi, sehingga lebih membantu masyarakat untuk menangani bencana tadi, Pak. Apakah sudah ada dukungan dari pemerintah terkait dengan rencana Rapi mendirikan radio komunitas yang terkait dengan kebencanaan dan pendidikan ini, Pak? Insya Allah untuk beberapa hari ke depan kita akan berusaha menghadap ke pemerintah melalui Bapak Wakil Wali Kota kita. Mudah-mudahan beliau berkenan untuk menerima kita. Kemudian kita akan terangkan proposal pembentukan radio komunitas ini. Mudah-mudahan tanggapan dari pemerintah Kota Padangpanjang baik, karena ini untuk kepentingan masyarakat kita dalam menghadapi kebencanaan. Nah, berarti radio kebencanaan ini nanti akan berpusat di Sekretariat Rapi juga atau di tempat lain atau seperti apa? Untuk sementara menghemat anggaran, mungkin kita akan membentuk studionya di Sekretariat Rapi, Pak. Jadi Sekretariat Rapi kita bagi dua, satu untuk Rapi, sebelahnya lagi untuk studio radio kebencanaan. Ya. Baik Pak Denny, terima kasih terkait dengan perencanaan-perencanaan yang ada di Rapi Padangpanjang, bagaimana program ke depan, bagaimana rencana-rencana pengabdian kemanusiaan dan operasi-operasi kemanusiaan yang akan dilakukan di masa-masa mendatang. Demikian rekan-rekan yang menonton video ini, bahwa bencana bisa saja datang tanpa kita undang, bahwa bencana bisa datang kapan saja tanpa kita ketahui. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita membangun kesiapsiagaan baik melalui diri sendiri maupun elemen-elemen yang kita berada di dalamnya. Mudah-mudahan bencana tidak pernah berdampak serius terhadap kehidupan manusia-manusia dan warga masyarakat yang ada di Kota Padangpanjang. Silakan komentari video ini, share dan berbagi dengan link kita bersama. Terima kasih sekali lagi Pak Denny. Ya. Lain waktu kita akan berbincang kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.